Pagar laut bambu sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun mirisnya, di tengah upaya penyegelan dan pembongkaran pagar laut, sejumlah titik justru memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20. Namun tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi. Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Okay. Sobat, saya Abraham Silaban. Dalam tugas-tugas profesional saya sebagai seorang jurnalis, saya berupaya untuk meliput berbagai peristiwa, mencermati satu isu dengan prinsip rambu moral kode etik jurnalis yang saya junjung tinggi, yaitu cover both side alias berimbang. Untuk itu penting dan wajib bagi saya untuk menemui perwakilan representasi dari PT Agung Sedayu Group yang disebut-sebut bahkan sudah mengakui bahwa sedikitnya ada 254 sertifikat HGB yang disebutkan bagian dari pagar laut 30,16 km. Saya bersama dengan Bang Muanas Alaidit. Bang Muanas, sehat Bang? Sehat. Terima kasih ya sudah menerima saya Bang ya. Sama-sama. Ya. Dalam beragam kesempatan saya suka melihat Bang Muanas ini sesungguhnya, dan pada akhirnya saya ketahui bahwa ternyata kuasa hukum PT Agung Sedayu Group, betul ya Bang ya? Iya, betul. Oke, sejak kapan tuh Bang? Ya, kurang lebih sekitar setahunan lalu lah. Sudah setahun yang lalu ya Bang ya? Oke. Dan kelihatannya hari-hari ini menjadi hari yang melelahkan. Cukup melelahkan, iya. Oke. Cerita kepada kami Bang, kenapa melelahkan? Ya, karena memang rame kan soal masalah pemberitaan berkaitan dengan isu-isu narasi negatif terhadap PIK 2 kan. Kita bisa lihat dari isu kemudian masalah pagar laut, ya. Kemudian ya beragam isu-isu lainnya lah. Oke. Yang ingin kami ketahui, bagaimana suasana batinnya PT Agung Sedayu Group? Kalau lebih spesifik lagi, bagaimana suasana batinnya Pak Aguan hari-hari ini? Kalau Pak Aguan saya nggak lama juga nggak tahu ya, nggak komunikasi. Kita biasanya ada tim aja di internal untuk menyelesaikan pekerjaan seperti biasa, dan termasuk ya perkembangan beberapa hari ini itu aja. Oke. Jadi betul ya Bang, dari total disebutkan 263
sertifikat hak guna bangunan. Ada 2 anak usaha di bawah payung Agung Sedayu Group memiliki setidaknya 254 hak guna bangunan. Sisanya 9 perorangan yang memang bagian dari PT Agung Sedayu Group atau PIK 2 atau apa lagi, Bang? Iya, kalau kemarin kita mencermati dari pernyataannya Pak Menteri kan jelas ada 2 anak perusahaan itu kan. Iya. Yang masuk dalam PIK 2 itu ada PT CIS dan PT IAM itu kan. Nah, itu kan sebetulnya yang perlu kita luruskan kepada publik bahwa tidak pernah ada yang namanya sertifikat laut. Oke. Tidak pernah ada yang namanya sertifikat pagar. Ya. Jadi istilah HGB pagar laut itu adalah hoax. Tidak benar. Nah, ini juga memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. HGB yang dimiliki oleh anak perusahaan ini, ya, ini adalah lahan tambak yang terabrasi, Oke. ya. Dalam kata lain, Abang mau katakan itu daratan? Iya, daratan Sebelumnya. berdasarkan suratnya. Surat apa, Bang? Ada, kalau kita kemarin mencermati dari pernyataannya Pak Menteri, di situ kan ada HGB ya, di luar yang punya masyarakat ya. Di luar punya masyarakat, di situ ada HGB. Nah, HGB itu kemudian sebelumnya kan ada SHM dari masyarakat. HGB perusahaan ini beli dari masyarakat, beli dari rakyat, ya. Nah, HGB ini ternyata pada saat dibuka dokumen dalam pernyataannya Pak Menteri kemarin ditemukan ada girik tahun 82. Betul kan? Ada girik tahun 82. Nah, girik tahun 82 itu memberikan gambaran bahwa itu adalah empang dan tambak yang hari ini terabrasi. Kita koordinasikan kepada BPN setempat untuk bisa gak ini dilakukan proses jual beli. Ada gak peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Gak ada, karena ada perda justru diperkuat, ya. Nomor 1 tahun 2023 yang menyatakan tata ruangnya itu adalah daratan itu. Gitu loh, walaupun eksistensinya lautan, ya, tapi tata ruangnya itu peruntukannya adalah daratan. Nah, sehingga kemudian ditransaksiin jual beli 2023, 2024 HGB dibayar pajak-pajaknya, ya kan? Ada PPHTB, PPN normal. Nah, kemudian ada surat izin persetujuan penggunaan permanfaatan laut. Oke. Jadi itu sudah sesuai dengan aturan, gitu loh. Disebutkan oleh Walhi, bahkan disebutkan juga banyak sekali kajian-kajian pengamat tata kota dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa citra satelit itu tuh nggak berubah dari tahun 80 sampai sekarang, Bang. Dan itu bukan wilayah daratan, Bang. Yang kok kita aneh bahwa hari ini laut yang semestinya tidak bisa disertifikasi, kok iya bisa disertifikasi. Bahkan hari ini ada arah untuk diprivatisasi oleh PT yang Anda pegang. Ya, ini kan framing namanya. Framing menurut kita, pendapat. Karena kalau kita bicara soal masalah kepastian, itu kan bicara basis data. Oke. Ya kan? Secara fisik ditemukan ada girik 82. Pemiliknya tidak pernah dibatalkan. Ya enggak? Fisiknya lokasi ada sama mereka di pagerin bambu. Ya kan? Di pagar-pagar itu kan sama diantaranya kan kalau kita lihat berapa, kalau lihat dari Google Map itu kan ada dalam posisi terkapling-kapling kan mereka kan. Betul. Kalau dilihat-lihat kan. Iya. Artinya di situ memang mereka warga mempertahankan harta benda. Kita harus bisa menempatkan nih, mereka ini mempertahankan harta bendanya supaya apa? Supaya nggak hilang, supaya nggak musnah. Ya. Ya kan? Ada. Nah, ketika dokumennya ada, fisiknya kemudian ada, kita koordinasikan dong kepada BPN setempat. Apakah kemudian misalnya ini sah nggak kalau misalnya dilakukan pembelian? Dibuka dokumennya, ada perdanya, Oke. ya sah, diterbitkan oleh BPN setempat. Nah, terus di mana masalahnya? Kalau misalnya hari itu ya, dalam posisi hari itu dikatakan bahwa itu masuk dalam kualifikasi tanah musnah, ya, Iya. ya berarti kita nggak akan beli. Kan begitu.
Oke, Anda ingin mengatakan bahwa itu murni abrasi yang diketahui. Murni abrasi. Jadi kalau persoalannya abrasi, saya kira yang paling berwenang adalah buka dong datanya dari BPD Kabupaten Tangerang. Oke. Apa sih yang terjadi pada kurun waktu 2013-2015? Pak Zaki Iskandar, mantan mantan bupati dua periode, itu mengatakan Oke. pada saat dia melakukan keliling tuh ya, keliling mengajak sejumlah media menyewa speedboat, dia melakukan investigasi di sepanjang Pantai Patura, itu kondisinya luar biasa, erosi, Iya. sampah di mana-mana, abrasi. Coba dicek data berapa lahan warga yang hilang, berapa kemudian desa yang hilang. Oke. Tapi kita juga patut pertanyakan, bisa seluas itu ya, 500-an hektar disebut, bahkan sepanjang 30, sekian kilometer tuh pagar bambu itu. Tapi lepas dari itu kan pemerintah juga sudah menegaskan sesungguhnya bahwa itu adalah wilayah laut sebetulnya Bang, yang memang tidak semestinya disertifikasi, sekalipun memang dia harus mengatakan ada penelahan di dalamnya. Ya ini kan persepsi, pendapat, ya kan, pendapat dong. Kita nggak mungkin kemudian membeli, kalau kemudian BPN setempat pada saat itu misalnya mengatakan bahwa ini lahan yang sudah dianggap musnah, tidak bisa ditransaksikan. Saya mau tanya ya Bang ya, ketika kemudian pengambil alihan atau ya pembelian lah tepatnya, Iya, pembelian lahan lah. pembelian lahan-lahan itu kan disebutkan sudah diketahui bahwa pagar-pagar bambu itu sudah ada di situ, atau jangan-jangan memang dari PT Agung Sedayu juga terlibat untuk mematok pagar-pagar bambu itu sebenarnya, yang benar seperti apa? Kan nggak fair. Seolah-olah kalau nggak ada yang bertanggung jawab, ya berarti PIK 2 harus bertanggung jawab. Ya nggak fair dong kalau kayak begitu. Ya kan, justru makanya kita mendukung kalau pagar-pagar itu kalau memang nggak ada yang mengakui, ya dibongkar saja.